menurut Dede sendiri, apa yang papa mama lakukan atau izinkan kita lakukan sehingga memperkuat mental kita jadi punya mental toughness gitu. Ya betul. Jadi kalau kita berkaca ya, orang tua kita kan bukan dari keluarga yang menengah ke bawah ya, tapi menengah ke atas. Dan beliau kita ini, baru sadar itu saat ini gitu. Saat dulu ini. kita pikir hidup kita sulit ya. Ternyata ya maksudnya dengan profesi pilot, kita gak pernah tahu dulu gajinya berapa gitu kan. Mama pengusaha juga kita gak tahu gajinya. Tapi mama papa tuh sering banget ngajarin kita untuk hidup sederhana ya. Hidup sederhananya dari mulai kita kalau ke sekolah tuh naik angkot, inget gak sih ya? Iya, SD kita nggak pernah dikasih uang rupiah. Kita nggak pernah dikasih uang jajan, bener, kita selalu bawa bekal. Terus bawa botol minum. Jadi kalau kita nggak bawa itu ya udah, konsekuensinya adalah yang nggak makan gitu. Konsekuensinya nggak minum. Ya kalau nggak minum nggak sih, kan di sekolah ada minum. Cuman gitu, kita belajar konsekuensi dari kecil. Nah terus ditambah sama naik angkot, SMP, SMA, sampai kuliah, inget nggak kita harus berangkat dari Cinere ke Cempaka Putih Yarsi itu jam 5 pagi kan, naik Metro Mini dulu tuh. Terus Transjakarta yang waktu itu baru beroperasi, kita naik itu sampai kita pulang malam jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Dan uang jajan kuliah kita di saat teman-teman kita anak-anak FK kan naiknya mobil, terus uang jajannya wah jutaan per bulan. Kita cuman berapa gitu ya sebulannya. Jadi jajan juga ke tukang-tukang ketoprak pinggir jalan yang kotakan gitu. Jadi menurut Dede sih salah satu yang mengajarkan kita punya mental toughness adalah yaitu hidup sederhana, hidup pas-pasan gitu. Padahal sebetulnya ya nggak sesulit itu gitu kan. Jadi kita terbiasa gitu. Kalau itu menjadi basic, itu yang harus diterima kasihin papa. Karena setiap anak mau naik angkot yang nangis ini. Ya, dianterin ke Metro Mini, mama ngikutin sambil nyetir. Itu anak gue mau diapain sih gitu ya. Ditemenin naik Metro Mini. Diam-diam ngikutin Metro Mini itu sampai mana? Nyampe nggak ke terminal gitu ya. Nah, Masya Allah banget gitu kan. Naik angkot juga sama. Jadi sering sekali kita beda pendapat dalam hal itu, tetapi di kondisi mama sebetulnya menyadari bahwa itu benar gitu. Tapi hati seorang ibu nggak ikhlas, masa anak gue gitu. Karena apa? Toh saya bisa nyetir, saya nganterin sampai ke kampus bisa gitu ya. Apalagi SMA deket ya. SD bisa gitu ya. Diantar nggak boleh. Jadi ada rules yang betul-betul pada akhirnya mama terima kasih sekali. Mama taat di kondisi itu tapi berdampak kepada mental toughness anak-anak. Makasih ya Pak. Memang sengajanya karena pressure is privilege gitu. Jadi sengaja dibikin tekanan supaya dia memang bangkit dengan mental toughness tadi gitu. Walaupun saya bisa nganter, nyawa supir, itu keenakan gitu. Harus merasakan kesulitan bagaimana jalan kaki naik angkot. Nah, seperti itu supaya suatu hari dia akan kuat gitu, belajar. Tapi benar sih itu emang ngaruh ke mental, karena contoh ya, kita telat bangun, konsekuensinya wah ketinggalan Metro Mini, wah segala macam. Terus kalau kita jajan berlebihan, ya uangnya nggak bisa pakai buat pulang kan gitu. Jadi semua tuh harus uang tuh harus rapi, ketata gitu. Konsekuensi. Itu juga yang membuat aku juga punya, sampai ditulis di buku yang kedua tentang nyamanlah dengan ketidaknyamanan, engkau akan kaget sama tingginya pencapaian. Itu gara-gara itu, gara-gara ya nyaman dengan ketidaknyamanan ya, naik angkot semuanya itu udah biasa banget gitu. Terus jadi lebih adaptability tadi ya, lebih adaptasi. Ya semua orang punya HP, kita belum punya, inget nggak? Boro-boro. Ada saatnya. Iya, jadi kan perkara why-nya sekarang, kenapanya. Kalau kan kita nerima ya, dan kita merasa itu salah satu keputusan terbaik papa mama buat kita berdua gitu. Yang waktu itu kita belum tahu ya. Belum tahu. Kalau itu baik gitu, yang kita tuh kan jahat. Betul. Tapi dari segi papa mama sendiri gimana tuh tentang sebagai orang tua ya? Musuh utama daripada kesuksesan adalah kenyamanan. Jadi saya ajarkan bahwa jangan terlalu nyaman, karena nggak akan gritnya itu ya, nggak ada dapat, nggak akan ada gregetnya itu tuh. Itu aja. Jadi belajar dari mulai susah gitu. Betul. Jadi papa memberikan rulesnya.
mama yang mengaplikasikan ya. Jadi kami pada saat nikah itu punya 2 income. Jadi mama punya, papa punya, uangnya tidak ada uang mama nih uang papa nggak ada. Tapi kita belum pernah cerita kali ke mereka juga ya. Uangnya disimpan di satu tempat, ini uang mama, ini uang papa diaduk jadi satu. Kemudian kita bikin rincian pengeluaran keuangan, termasuk planning mereka sampai ke kedokteran. Karena mama mendoakan kalian jadi dokter itu pada saat umroh tuh. SD ya? SD kelas 5 umur 10 tahun, 95 umur 10 tahun ya. Pada saat itulah, di saat umroh itulah saya mendoakan, ya Allah saya ingin kedua anak saya ini jadi dokter. Dan dari situ kami mulai nabung untuk kebutuhan bagaimana mereka jadi dokter. Jadi rincian pengeluaran itu kami sudah masukkan untuk rencana kuliah, sama yang kedua adalah untuk rencana jalan-jalan. Karena kita seneng sekali jalan-jalan. Jadi goalsnya anak-anak harus tahu Eropa, harus tahu Asia, harus tahu Amerika. Sampai ke Kanada. Semua kecuali Afrika kita nggak sempat ya. Jadi hanya tinggal Australia juga sudah. Jadi tinggal benua Afrika. Nah dari itulah finansial kita rapih sekali. Memang kami berdua nggak pernah menceritakan finansial ini ke anak-anak. Ya, tapi papanya selalu bilang, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu nyaman. Bahasa-bahasa itulah yang mama harus betul-betul mengaplikasikan apa yang papa inginkan. Dan alhamdulillah semua yang mama aplikasikan papa approve ya. Nggak pernah kami ribut urusan itu gitu. Iya betul. Jalan-jalan itu sebetulnya bukan hanya ingin kemewahan ya. Itu hanya sekedar tahu ini dunia luas sekali. Dan saatnya kita membangun komunikasi, building relationship juga dengan AA, Dede, Mama. Jadi membahas semua faktor yang tadi disebutkan itu pada saat kita jalan-jalan. Jadi enak banget kita berkomunikasi. Berasa nggak? Iya. Kalau jalan-jalan tuh kenapa Mama selalu kebayang apa? Yang jadi tour leadernya AA, yang bendaharanya Dede, kita tinggal menikmati aja berdua. Iya betul. Aku yang bikinin itinerary-nya. Belum ada chat GPT, jadi chat Gia Pratama. Iya bener. Internetnya masih colok lagi. Trip Advisor apa semua zaman dulu aku bongkar-bongkar Seru gitu. banget itu.